Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran. Pada kali ini Bapak ingin mengajarkan suatu materi yang tidak ada di buku tema. Nah, materi ini merupakan materi tambahan di mana Bapak harus mengajarkan kepada kalian untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Selesai. Oke, kalau gitu kita mulai saja pembelajarannya ya. Sebelum masuk ke materi inti, di sini kita lihat nih, ada lagu ya yang berjudul Gembira Berkumpul ciptaan Ate Mahmud. Nah, kalau gitu kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Ayo kawan berkumpul, berkumpul, bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama, bersama menyanyi bergembira. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, bergembira. Sekali lagi, tepuk tangan. Kita semua bergembira. Nah, jadi ini adalah lagu dari ciptaan Bapak Ate Mahmud yang berjudul Gembira Berkumpul. Nah, kalian kalau misalnya ingin menghafal banyak kok di YouTube ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke materi inti. Nah, di sini apakah yang dimaksud dengan korupsi itu? Ada yang tahu nggak korupsi itu apa? Nah, jadi korupsi adalah tindakan curang yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi ini ya, penanaman nilai anti korupsi harus ditanamkan sejak dini, sejak kalian kecil ini ya. Karena korupsi itu adalah tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, pelaku korupsi itu dinamakan koruptor. Nah, biasanya korupsi itu dilambangkan dengan tikus nih. Tikus jahat ya. Jadi mereka itu adalah pengganggu kan, tikus itu. Nah, sama dengan koruptor ya. Koruptor adalah pengganggu ya, yang tentunya dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, di sini ada 9 nilai anti korupsi yang kalian harus ketahui. Nah, di mana yang pertama adalah jujur. Nah, tentunya jujur ini harus kalian tanamkan ya. Lalu yang kedua adalah peduli. Kita harus peduli. Peduli dengan diri sendiri dan orang lain. Lalu yang ketiga adalah mandiri. Yang keempat adalah disiplin. Yang kelima tanggung jawab. Yang keenam kerja keras. Yang ketujuh sederhana. Yang kedelapan adil. Yang kesembilan berani. Nah, jadi ini adalah 9 nilai anti korupsi ya. Hafal nggak? Oke, kalau gitu kita ulangin lagi ya. 9 nilai anti korupsi. Yang pertama, jujur. Yang kedua, peduli. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, kerja keras. Yang ketujuh, sederhana. Yang kedelapan, adil. Yang kesembilan, berani. Nah, jadi ini adalah nilai-nilai anti korupsi yang tentunya ini akan mencegah seseorang untuk melakukan korupsi. Karena korupsi adalah perbuatan yang tercela ya. Jadi ini ya, nilai-nilai yang harus kita tanamkan pada diri kita sejak kecil ya. Oke, selanjutnya. Lalu di sini ada bacaan nih. Kita baca ya. Kita harus selalu bersyukur dan menghargai setiap hal yang telah kita dapatkan atau yang kita terima. Bersyukur dianugerahi badan sehat sehingga dapat pergi ke sekolah setiap hari. Bersyukur bisa makan makanan bergizi. Begitu juga dalam menggunakan listrik dan air. Haruslah hemat, misalnya
matikan TV apabila tidak ada yang menonton, matikan lampu yang tidak dipakai, gunakan air seperlunya, bersikap rendah hati, tidak sombong, dan menghargai setiap orang di sekitar kita, serta mempunyai kebiasaan yang baik, yaitu rajin menabung, menyisihkan uang jajan yang kita terima untuk ditabung sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Nah, kalau kita menabung kan enak ya. Kita bisa membeli apapun yang kita inginkan tanpa meminta orang tua, ya. Nah, maka dari itu kita harus hidup sederhana. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ada cerita. Nah, cerita ini berjudul, kalau nggak salah, Celengan Dewi, ya. Oke, kalau gitu kita baca sama-sama ya. Kebiasaan menyisihkan uang jajan sudah dilakukan Dewi semenjak ia masih bersekolah di taman kanak-kanak. Lalu, lihat Bu, celengan ayam jagoku bertambah penuh. Bu, minggu depan kita pecah. Ya Bu? Iya. Nah, kemudian saat Dewi masuk ke sekolah dasar, celengan itu dipecahkannya. Prang! Nah, itu bunyi celengannya ya. Lihat, lihat Bu, banyak sekali uang Dewi. Nah, kita lihat ya, ini Dewi sedang memecahkan ya, atau telah memecahkan celengannya. Nah, lalu, aku boleh beli tas sekolah Bu? Tentu boleh. Nah, jadi ini Dewi lihat nih, kita lihat nih, Dewi sedang memegang uang yang habis dikeluarkan dari celengannya ya, lumayan banyak ya. Nah, kemudian dengan ditemani ayah dan ibu, Dewi pergi ke pasar membeli seragam baru, sepatu, buku, dan tas baru. Wah, banyak juga ya kita lihat ya, Bi. Jadi dari celengannya dari TK yang dipecahkan saat kelas 1 atau pas sekolah dasar ya, Dewi bisa membeli seragam, sepatu, buku, dan tas baru. Tentunya ini adalah kebutuhannya Dewi ya, kebutuhan Dewi untuk ke sekolah. Nah, tentunya dia ini kan menggunakan uang tabungannya ya. Jadi eh, tidak tidak menggunakan uang orang tuanya gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini, lihatlah betapa bahagianya wajahnya. Lihat nih, si Dewi sedang membawa tas baru yang ia beli. Kalau seragam dan lain-lain ini dipegang sama ibunya ya. Kemudian, lalu pada malam harinya sebelum tidur, Dewi berdoa, "Ya Tuhan, terima kasih telah kau berikan aku ayah dan ibu yang menyayangiku." Nah, lihat nih. Ya, jadi Dewi ini adalah orang yang bersyukur ya tadi, kemudian orang yang sederhana. Kenapa sederhana? Karena Dewi ini ya bisa menabung ya, bisa menabung. Kemudian uang tabungannya dari mana? Dari uang saku yang diberikan oleh orang tuanya, tetapi dia itu tidak menjajankan atau tidak memberikan semua uang yang dikasih orang tuanya untuk jajan, tidak, tetapi Dewi ini menyisihkan uangnya kemudian untuk ditabung. Nah, jadi ini adalah sikap Dewi yang sederhana ya. Sederhana itu merupakan nilai-nilai anti korupsi yang merupakan salah satu dari 9 nilai tadi ya. Tentunya perilaku Dewi ini patut kita contoh ya buat kalian juga ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin membeli sesuatu, kalian bisa membelinya dengan uang kalian sendiri. Tentunya kalian harus menabung terlebih dahulu ya. Nah, lalu di sini ada soal ya. Ini tugas ya. Nah, tentunya ini nggak ada di buku tema ya. Ini nggak ada di buku tema, adanya di sini karena materi ini merupakan materi tambahan dari luar yang harus Bapak ajarkan kepada kalian untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Nah, di sini ada 5 soal ya, di mana kalian harus menulis soalnya juga ya.
lalu kalian jawab. Nah, nomor 1. Apa kalian juga punya kebiasaan menabung seperti Dewi? Nah, kalian tinggal jawab nih, ya. Lalu yang kedua, apakah keuntungan dari menabung? Nah, lalu kalian jawab lagi. Yang ketiga, adakah kerugian dari menabung? Lalu yang keempat, apakah hambatan yang kalian alami pada saat memulai kebiasaan menabung? Nah, kalian tulis hambatannya apa aja. Yang kelima, sikap baik manakah yang telah ditunjukkan oleh Dewi? Jelaskan jawabanmu. Nah, jadi hari ini Bapak hanya memberikan satu tugas. Satu tugasnya ini aja nih, 5 soal, kalian tulis soalnya, lalu kalian jawab. Ya, kalian jawab di buku tulis tema ya. Di buku tulis tema. Ingat, ini nggak ada di buku ya, jadi kalian cari di buku tema nggak ada ya. Nah, selanjutnya di sini ada pesan moral nih, ya. Pesan moral yang Bapak bacain ya. Memulai kebiasaan menabung uang jajan mungkin sulit dilakukan. Banyak sekali godaan yang akan dihadapi, misalnya diajak menghabiskan uang jajan. Namun, setelah tahu manfaat menabung, maka kita akan lebih menghargai uang yang diberikan oleh orang tua. Pergunakan uang tersebut seperlunya. Belilah sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi ini adalah pesan moral dari menabung, di mana menabung merupakan hal yang banyak manfaatnya. Nah, oke ya. Sekian ya pembelajaran dari Bapak. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Bapak melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.